Al wudu'u junnatun. Wudu itu bentengan. Bentengan dari apa? Dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari amarah. Makanya kalau sedang marah, wudu'lah. Gitu kan? Kenapa urusannya dengan wudu? Wudu sifatnya mendinginkan. Sedangkan marah, emosi itu api. Jadi dengan wudu bisa memadamkan api. Tidak terlihat apinya, tapi api egoisme, api amarah. Panas kan seperti api, padahal tidak ada api kan di dalam tubuh kita, tapi saat marah itu panas kan. Panas ya aing gitu kan. Kalau sedang marah kan gitu. Panas ya aing gitu. Padahal tidak ada api. Teu aya nu nyalakeun setrikaan di jero awak, teu aya. Sugan aya nu naheur cai dina jero awak, henteu. Tapi rasanya mendidih di darah gitu kan. Cacakan di jero ruangan AC, walaupun di dalam ruangan AC tidak kepanasan di luar, tidak di dekat tungku, tapi saat marah itu seperti mendidih, istilahnya pun sampai begitu. Golak ya hati ya gitu. Golak ya, ada panas saudara, panas isirah jangar ya gitu. Ketika amarah, kemudian wudu meredakan panasnya emosi itu. Jadi berarti fungsi wudu bukan hanya membasuh bagian kulit luar saja, tapi fungsi wudu secara spiritual adalah menghilangkan watak-watak buruk, menghilangkan hal-hal yang buruk, frekuensi buruk dengan wudu. Ketika wudu itu tujuannya untuk sholat, maka bersihkan dulu jiwa kita dan lahiriah kita dari hal-hal yang buruk yang bisa menjadi hijab antara kita dengan Rabb kita. Sombong, takaburnya, ria, sum'ah, ujub, keras kepala, serakah, syahwat duniawi, hubbud dunia. Reda dulu, buang dulu, basuh dulu. Mulut saat berkumur, hakikatnya bukan cuma membasuh mulut kita supaya bersih. Membaca aurat, zikir dan doa di dalam sholat itu pantas dalam kondisi bersih, menyebut asma Allah pantas dalam kondisi bersih, tapi hakikatnya membuang sisa-sisa dosa, athar, bekas-bekas dosa mulut, dosa lisan kita. Kemudian menghirup air dengan hidung, ini yang sunnah-sunnahnya dulu. Selain untuk kesehatan, menghilangkan bulgham, lendir-lendir, juga seringkali kita menjadi buruk kepada orang lain ketika kita mencium aroma yang kita tidak suka, atau kepada makanan yang dihidangkan. Teu enak ieu mah. Padahal Rasul menyatakan jika kau tidak suka pada makanan dan minum yang dihidangkan, jangan kau cela. Cukup engkau tidak memakannya, biarkan saja, tinggalkan saja, jangan kau cela. Tapi seringkali kita mencela sehingga kita telah kufur nikmat. Kita tidak sadar kufur nikmat. Dan kalau terdengar oleh yang membuatnya atau yang memberikannya, itu menyakitkan hati mereka. Dosa ternyata seringkali karena penciuman itu kita menjadi dosa, melakukan hal-hal yang berbuah dosa. Bersihkan penciumanmu, karena selama ini selalu mengandalkan penciuman nafsu.